Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ahmad Jafar Sidik sebagai Ketua Tim Penggerak Jaminan Sosial Indonesia dari grupnya PT Akti atau kami menyebutnya dengan Perisai Akti. Oke, teman-teman sekalian, dalam rangka sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan khususnya BPJS Ketenagakerjaan yang untuk wira swasta, ada beberapa pertanyaan yang sering masuk ke saya maupun di lapangan dari para masyarakat yang kita lakukan sosialisasi. Saya sudah merangkum di sini ada 10 pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh masyarakat tentang BPJS Ketenagakerjaan BPU. Jadi BPU itu, sebelum kita mulai, BPU itu adalah bukan penerima upah. Jadi kalau jam sostek itu dulu hanya ada untuk karyawan perusahaan, sekarang jam sostek ada juga untuk wira swasta atau pekerja mandiri. Nah, khususnya di sini kami membahas tentang jam sostek yang untuk pekerja mandiri atau wira swasta tersebut. Oke, teman-teman, di sini sudah ada pertanyaan. Yang pertama, apakah BPJS Ketenagakerjaan sama dengan BPJS Kesehatan? Jawabannya adalah tidak sama. Dari mulai gedung, manajemen, kantor, orang-orangnya, sistemnya, semuanya tidak sama. Jadi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dua badan yang berbeda. Tapi dia berada di bawah Undang-Undang Jaminan Sosial. Jadi makanya namanya sama, BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hanya saja yang satu kesehatan, yang satu ketenagakerjaan, gitu ya. Pertanyaan kedua, apakah anak kecil bisa didaftarkan? Jadi anak kecil itu sebenarnya bisa didaftarkan, ya. Jadi dia masuknya nanti ke minat dan bakat. Misalkan dia atlet. Atlet itu bisa didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang untuk segmen non formal ini gitu. Jadi tidak hanya orang dewasa saja. Hanya saja ada maksimal usia untuk pendaftaran. Maksimal usianya adalah 65 tahun. Gitu ya. Jadi kalau bisa didaftarkan itu sebelum 65, masih 64 lah, itu bisa didaftarkan. Tapi begitu dia udah masuk 65, maka dia udah nggak bisa didaftarkan lagi. Gitu. Selanjutnya, apakah BPJS Ketenagakerjaan non formal bisa diklaim se-Indonesia? Ya, tentu saja bisa, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman daftar kepada siapapun dimanapun gitu ya. Misalkan saya di Depok, teman-teman daftarnya lewat saya, dan nanti klaimnya misalkan karena teman-teman tinggalnya di luar Jawa misalkan, di Sumatera misalkan, tidak harus ke Depok untuk klaim. Klaim tinggal ke kantor BPJS Ketenagakerjaan yang terdekat, begitu ya. Selanjutnya, pertanyaan, apakah bila kita terlambat membayar akan didenda seperti BPJS Kesehatan? Nah, ini banyak sekali pertanyaan yang menanyakan hal ini ya. Jadi BPJS Ketenagakerjaan non formal ini yang untuk wira swasta ini tidak ada istilah denda-dendaan gitu ya. Jadi kalau misalkan orang itu misalkan mendaftar hari ini tanggal 2, maka dia tanggal 2 bulan depan dia udah masuk jatuh tempo pembayaran. Jika dia tidak membayar, maka masih ada kesempatan untuk bulan berikutnya dia membayar. Kalau masih nggak bayar juga setelah lewat tenggang waktu itu, maka akunnya itu tidak aktif. Kepesertaannya itu tidak aktif. Kalau mau ikut aktif lagi bagaimana? Daftar lagi dari awal lagi gitu. Terus yang kemarin sempat nggak bayar itu gimana? Apakah harus dibayar? Oh enggak. Jadi yang kemarin nggak dibayar itu ya hilang gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya, misalkan kita lagi kerja di luar, terus kehujanan dan kita kena meriang, apakah di cover BPJS Ketenagakerjaan? Jadi
Jawabannya tidak ya, teman-teman sekalian ya. Jadi BPJS Ketenagakerjaan hanya mengcover penyakit yang berasal dari luar gitu, dari luar tubuh. Jadi misalkan dia ketabrak ya, terjatuh lagi naik motor jalanan licin mau berangkat kerja dia jatuh. Nah, hal-hal seperti itu masuk ke dalam coveran BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau misalkan dia sakitnya itu berasal dari dalam tubuh, misalkan meriang, demam, tipes, dan lain-lain, misalkan ya kanker, itu tidak dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, bagaimana cara kita klaim apabila kita kecelakaan kerja? Jadi jika teman-teman itu sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, pada saat mau berangkat ke tempat kerja misalkan terjadi kecelakaan, maka pada saat kita kecelakaan, kalau kita dalam keadaan sadar, maka kita minta diantar ke rumah sakit terdekat. Kalau rumah sakit yang ada di Depok ini, semua sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi jangan khawatir masuk ke rumah sakit manapun di Depok itu sudah kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, nanti di rumah sakit tinggal bilang bahwa saya adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nanti pihak rumah sakit akan mengecek nomor NIK kita, apakah NIK kita terdaftar di website BPJS dan masih aktif. Jika masih aktif, maka BPJS akan mengurus kelanjutannya gitu ya. Nanti ada di situ yang harus diisi oleh teman-teman, misalkan ada formulir kecelakaan, ada formulir di situ yang isinya kronologi yang harus kita isi, begitu ya. Terus kalau kita misalkan kecelakaannya tidak sadarkan diri, bagaimana gitu kan? Dan kita biasanya kalau kecelakaan itu selalu mencari dokter terdekat. Nah, kalau hal itu terjadi, misalkan kita kecelakaan, kita tidak sadar, maka mungkin akan dibawa ke klinik terdekat gitu. Dan kalau itu terjadi, ya kita berarti kan tidak sadar ya. Pada saat kita sadar, ya klinik itu tinggal kita ngomong ke klinik itu, minta dirujuk ke rumah sakit. Adapun biaya yang keluar di klinik itu untuk penanganan pertama, itu harus kita bayar dulu teman-teman. Seandainya klinik itu memang tidak bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Atau dokter itu memang dokter praktek pribadi misalkan. Itu kita bayar dulu pakai uang kita, baru nanti kita rembes ke BPJS Ketenagakerjaan kwitansinya. Kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya, bagaimana cara membayar ya? Cara membayar saat ini sudah sangat dipermudah ya, cara membayar BPJS di Indomaret, Alfamaret, pakai OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, ATM, M-Banking, Internet Banking, semuanya bisa ya. Semuanya bisa bayar di menu BPJS yang Ketenagakerjaan ya, bukan yang BPJS Kesehatan. Jadi kalau di BCA itu kita masuk ke menu pembayaran ya. Di menu pembayaran itu ada di situ BPJS. Kita klik BPJS, nanti di situ akan keluar tuh, gitu. Akan keluar di situ. Ada menu, tinggal kita pilih BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Masukkan NIK. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, kalau pekerjaannya tidak umum atau aneh seperti dukun, paranormal, apakah bisa mendaftar? Nah, teman-teman sekalian, bisa ini ya. Luar biasanya BPJS itu bisa daftar. Untuk pekerjaan non formal itu asalkan ada pekerjaannya, dia bisa daftar. Segala macam tukang bisa. Tukang batu, tukang las, tukang bangunan, tukang sapu, bisa. Kecuali tukang bohong yang nggak bisa ya. Nah, terus termasuk yang tadi itu ya. Termasuk paranormal, dukun, pendeta, ustadz, kiai, itu semuanya bisa didaftarkan. Ada masuk ke dalam kategori yang bisa didaftarkan. Pertanyaan ke-9, kalau meninggal karena bunuh diri, apakah berlaku klaimnya? Nah ini, teman-teman sekalian, kalau teman-teman mungkin dengar asuransi, ya, asuransi itu swasta ya, ada berbagai macam jenis dari yang besar sampai kecil. Kalau namanya bunuh diri itu nggak dibayar, ya. Santunan meninggalnya itu nggak dibayar kalau bunuh diri. Tapi di BPJS Ketenagakerjaan
asalkan meninggal ya, syaratnya asalkan meninggal, maka dibayar. Apapun penyebabnya meninggalnya. Karena dia bunuh diri kah, karena dibunuh kah, karena dia sakit kah, gitu ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 10. Kalau usia sudah 70 tahun, tapi masih produktif, apakah bisa didaftarkan? Nah, ini mohon maaf sekali, jadi tidak bisa didaftarkan ya. Kalau sudah 70 tahun tidak bisa didaftarkan, karena maksimal umur yang bisa didaftarkan adalah di umur 65 ya. 65 itu nggak boleh lebih, harus kurang dari 65. Jadi kalau 65 lebih, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, ya itu udah nggak bisa. Jadi kalau saya selalu menyarankan kepada teman-teman saya, perisai saya di lapangan, itu di umur 64. Karena kalau udah 65, udah nggak bisa. Demikian 10 pertanyaan. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Dalam rangka saya mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan khusus untuk pekerja non-formal. Teman-teman sekalian, apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan komen di channel YouTube saya. Komen di situ pertanyaannya apa, nanti akan saya rangkum pertanyaannya dan saya akan buat jawabannya di episode selanjutnya tentang tanya jawab BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja non-formal. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan saya Ahmad Jafar Siddiq dari Perisai Akti.